Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kembali lagi dalam Morning Call GPIB saat ini. Sebelum kita akan memulai menjalani aktivitas di hari ini, kita akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan dari dalam Alkitab. Namun sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Yesi Agnes Ishaka. Saya adalah pendeta jemaat dari GPIB Panita Anjungan, Kalimantan Barat. GPIB Panita Anjungan memiliki 5 pos pelayanan dan kesaksian yang ada, dan saya melayani di 3 pos Pelkes, yakni Pangingu Betung Grantung, Pangada Kalumpe, dan juga Immanuel Mempawah. Baiklah Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum saya dan kita semua membaca serta mendengarkan sabda kebenaran firman-Nya, mari kita satukan hati kita berdoa, memohon bimbingan Roh Kudus Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena kasih anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami boleh bangun dengan nafas kehidupan dan kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Sebelum kami menjalani dan memulai segala aktivitas kami di hari ini ya Tuhan, kami ingin memenuhi kerinduan kami di dalam mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu ya Bapa, Tuhan berkati kami dengan kuasa hikmat Roh Kudus Tuhan, sehingga di dalam membaca serta mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu, kami benar-benar dapat memahami dan mengerti setiap maksud dan kehendak Tuhan. Tuhan ampunkan setiap salah dan dosa kami, dan bersabdalah ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah sedia untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Amos pasal yang ke-6, ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Amos pasalnya yang ke-6, ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-9 yang akan saya bacakan. Yang minum anggur dari bokor dan berurap dengan minyak yang paling baik, tetapi tidak berduka karena hancurnya keturunan Yusuf. Sebab itu sekarang mereka akan pergi sebagai orang buangan di kepala barisan, dan berlalulah keriuhan pesta orang-orang yang duduk berjuntai itu. Tuhan Allah telah bersumpah demi dirinya. Demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam. Aku ini keji kepada kecongkakan Yakub, dan benci kepada purinya. Aku akan menyerahkan kota serta isinya, dan jika masih tinggal 10 orang dalam satu rumah, mereka akan mati. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, seringkali kita melihat ada begitu banyak ibadah yang dikemas dengan luar biasa baiknya, dengan luar biasa bagusnya. Namun sayangnya Bapak Ibu Saudara, tidak sedikit juga orang-orang yang memperhatikan makna dan kekusukan dari ibadah itu sendiri. Mereka jauh lebih mementingkan, mereka jauh lebih memperhatikan untuk bagaimana memikat, untuk bagaimana menarik orang tanpa memberi makna berjumpanya kita dengan Tuhan di dalam peribadahan itu. Nah, hal ini jugalah Bapak Ibu yang menjadi sorotan Nabi Amos di dalam perikop firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini. Ibadah perjamuan Tuhan itu yang sudah diatur, yang sudah ditetapkan sesuai dengan Taurat, mereka kemas, mereka ubah untuk para pembesar yang ada saat itu, untuk orang-orang kaya yang ada, demi menyukakan hati mereka. Di sini Amos mengkritik ibadah yang sudah tidak benar lagi lewat berbagai sikap dan tindakan mereka yang sama sekali tidak hormat di dalam ibadah yang merupakan tempat berjumpanya kita bersama dengan Tuhan Allah kita. Dengan keadaan finansial yang baik, mereka ini Bapak Ibu menyombongkan hal itu dengan mengubah peribadahan yang seharusnya husuk, yang seharusnya benar-benar memiliki, dapat memberi makna yang dalam, itu menjadi sebuah pesta. Mereka berpikir Bapak Ibu Saudara hal itu adalah suatu hal yang baik. Mereka berpikir bahwa hal itu adalah suatu hal yang wajar. Namun sayangnya hal itu sama sekali tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dikatakan di dalam ayatnya yang ke-8, aku ini keji kepada kecongkakan Yakub. Jelas Bapak Ibu Saudara bahwa Allah benci pada kecongkakan. Jangan berpikir bahwa dengan segala berkat melimpah yang kita miliki, yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya, kemudian seenaknya dapat kita
melakukan hal ini dan itu, kita dengan seenaknya melanggar segala aturan yang ada. Contoh sederhananya dari orang yang congkak nih Bapak Ibu, mereka sering berpikir bahwa dengan mereka sering memberi, dengan sering mereka membantu, maka mereka mempunyai satu wewenang untuk mengatur dengan seenaknya. Mereka mempunyai wewenang untuk mengendalikan segala sesuatunya dengan semaunya mereka. Mereka juga ingin semua orang tahu dengan segala apa yang sudah mereka lakukan, dengan segala bantuan yang sudah mereka berikan. Jika sudah seperti itu, Bapak Ibu, apalah arti pemberian, apalah arti persembahan yang Bapak Ibu lakukan? Nah, di dalam kehidupan peribadahan kita, bukan kesombongan Bapak Ibu yang Tuhan inginkan, melainkan benar-benar ada satu kerendahan hati, ada satu kesungguhan hati bagaimana kita menghadap hadiratnya yang kudus untuk mengaku segala dosa kita, dan kita juga benar-benar mau untuk diperbaharui oleh Roh-Nya yang kudus. Tuhan menginginkan kita benar-benar dapat memaknai karya keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan lewat pengorbanannya di kayu salib. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, melalui firman Tuhan kita pada pagi hari ini, kita pun ingin dikuatkan, ingin diingatkan, diajarkan untuk dapat memberi sikap hidup yang layak berkenan di hadapan Tuhan sebagai sebuah persembahan yang hidup untuk kemuliaan namanya. Oleh sebab itu, marilah kita bersama meminta hikmat-Nya kepada Tuhan, karena hanya dengan hikmat Tuhan yang akan memampukan kita bersama di dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab kita itu boleh berjalan seturut dengan kehendak-Nya, bahkan di tengah keterbatasan dan kelemahan kita sekalipun. Dan biarlah melalui firman Tuhan pada pagi hari ini juga kita dapat menjalankan bukan hanya ritual tetapi aktual kita juga, itu semuanya boleh layak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita bersama. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur ya Tuhan, ketika hari ini kembali kami boleh dikuatkan, diperdengarkan melalui sabda kebenaran firman Tuhan dari dalam Alkitab. Kami diajarkan ya Tuhan, di dalam kami menjalankan setiap tugas tanggung jawab kami, baik di tengah kehidupan keluarga, baik di kehidupan pekerjaan kami, bahkan di dalam pelayanan peribadahan kami dapat melakukannya dengan segala kerendahan hati kami ya Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan dengan segala hikmat-Mu memampukan kami sebagai pribadi dan keluarga untuk dapat memberikan sikap hidup yang layak berkenan kepada Tuhan. Biarlah dengan segala berkat yang boleh Tuhan percayakan kepada kami, itu tidak membuat kami congkak dan sombong, namun lewat berkat itu juga akan memampukan kami untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menjadi saluran berkat di dalam kehidupan, bahkan di dalam keterbatasan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan berkati untuk setiap kami yang akan beraktivitas, baik kami yang akan keluar rumah maupun kami yang boleh tetap berada di rumah dalam masing-masing tugas tanggung jawab kami. Biarlah ada penyertaan, pemeliharaan, bahkan hikmat yang asalnya daripada Tuhan yang akan memampukan setiap kami untuk menjalankan itu semua seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja kami GPIB dimanapun berada. Tuhan berkati juga untuk setiap pelayanan dan peribadahan kami, bahkan dalam setiap kehidupan jemaat Tuhan. Tuhan berkati sehingga segala sesuatunya juga boleh berjalan dengan baik. Dalam setiap kerinduan, pergumulan kehidupan kami juga mempertaruhkan itu ke dalam tangan kasih Tuhan yang akan senantiasa memimpin dan memampukan kami ya Bapa. Karena kami yakin dan percaya di tengah segala tantangan, cobaan, pergumulan kehidupan yang besar, kami tahu, kami imani bahwa ada kuasa Tuhan yang jauh lebih besar dari itu semua. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah dengan hikmat-Mu kami dapat memandang segala pergumulan kehidupan kami dengan iman pengharapan bahwa ada kasih penyertaan Tuhan di dalam kami menghadapi segala tantangan yang boleh Tuhan izinkan hadir di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga menyerahkan pemerintahan bangsa dan negara kami. Tuhan berkati para pemerintah kami dengan segala hikmat dan kebijaksanaan yang asalnya daripada Tuhan. Biarlah mereka juga dapat bekerja, menjalankan tugas dan tanggung jawabnya seturut dengan kehendak-Mu dan membawa damai sejahtera di dalam
bangsa dan negara ini ya Tuhan. Bahkan di tengah pandemi yang terjadi di dunia, bahkan yang melanda bangsa tercinta kami Indonesia, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap mereka yang bergumul dan berjuang untuk melawan sakit penyakitnya. Tuhan mampukan mereka dengan segala kekuatan. Tuhan mampukan mereka dengan segala hikmat-Mu agar mereka juga boleh tetap senantiasa berpengharapan akan kasih pertolongan Tuhan. Tuhan berkati untuk setiap keluarga yang dengan setia terus menantikan kesembuhan, menantikan kehadiran mereka di tengah-tengah kehidupan keluarga. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan, kesabaran, bahkan juga hikmat-Mu ya Bapa. Begitu juga untuk setiap tenaga medis, dokter dan perawat, relawan, untuk setiap mereka yang memberi diri yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tuhan juga campur tangan memberkati kehidupan mereka, bahkan keluarga yang senantiasa selalu mendoakan mereka. Terima kasih untuk setiap kebaikan yang boleh mereka berikan untuk berjuang, untuk dapat membantu menolong orang-orang yang terpapar virus. Biarlah ada kasih Roh Kudus Tuhan, jamahan juga yang senantiasa menguatkan, bahkan memulihkan setiap saudara-saudara kekasih kami ya Bapa yang sedang bergumul dan berjuang. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan segala aktivitas pekerjaan, pelayanan, peribadahan yang boleh berjalan di hari ini. Biarlah dari pagi sampai malam kami boleh tetap merasakan ada penyertaan dan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa ungkapan syukur dan permohonan kami yang hanya di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. GPIB bergerak, demikian moto yang diambil oleh Satgas GPIB Sinodal. Kami sudah berbuat banyak menanggulangi dampak COVID-19, namun masih banyak juga yang membutuhkan. Karena itu kami menghimbau warga jemaat ataupun simpatisan untuk boleh berpartisipasi dalam penanggulangan dampak COVID-19 ini. Dengan segala sukacita partisipasi saudara-saudara kami sambut. Terima kasih, Tuhan memberkati.